Sahibul Haul Abdurrahman bin Ali dan intisari daripada Haul adalah manaqib. Intisari Haul adalah membacakan manaqib agar apa? Faedahnya agar kita bisa mengikuti jejak beliau, bisa mengikuti apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana beliau bisa mendapatkan titel walinya Allah. Oleh karena itu kami akan ungkap sedikit demi sedikit manaqib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi. Beliau lahir di Kuitang. Beliau lahir di Kuitang. Abah beliau sudah banyak yang tahu. Abah beliau terkenal, Habib Ali Kuitang, terkenalnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kemudian beliau dari lahir sehingga bisa belajar dan pertama guru beliau adalah ayahnya beliau sendiri, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian Habib Ali itu berguru kepada Habib Ali Sahibul Maulid. Habib Ali Sahibul Maulid yang mana beliau mengatakan, aku dapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa aku dan murid-muridku dan murid-muridku akan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar langsung dari Rasulullah SAW. Dan gak heran, Habib Ali Sahibul Maulid tiap hari bertemu dengan Nabi SAW secara langsung, bukan hayalan, bukan dongeng. Itu betul-betul terjadi dan antum semua bisa mendapatkan itu semua asalkan hijabnya sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijabnya sudah dilepas oleh Allah, hijabnya sudah hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada wah, takut saya nggak bisa kayaknya bermimpi Nabi. Kenapa? Saya maksiat dulunya. Saya dulu pembegal, saya dulu merampok, saya dulu pezina, saya dulu. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ampunannya itu selautan. Dosamu yang kamu bilang besar hanya jarum yang tenggelam di lautan, gak bakal nemu. Ampunan Allah sangat besar. Jadi nggak mungkin kalau setiap diri dari kita semua menjadi walinya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa, semuanya berpeluang menjadi walinya Allah. Allah nggak pandang itu dia itu anaknya siapa, ibunya siapa, ini siapa, Allah nggak pandang. Yang dipandang oleh Allah adalah istiqomahnya. Yang dipandang oleh Allah adalah semangatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ada Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Makanya ayahnya wali gak dijamin, anaknya wali gak dijamin. Kita lihat Fir'aun ahli nar, orang yang ahli neraka, musuhnya Nabi Musa. Tapi lihat istrinya Sayyidina Asia yang menyambut kelahiran Rasulullah SAW saat lahir di Mekah. Ini Sayyidina Asia. Jadi nggak penting anaknya siapa, dosanya apa, ketika masih muda, ketika apa, nggak mempedulikan. Kalau sudah niat betul-betul ingin dekat dengan Allah, pasti Allah akan dekat dengannya. Dengan hadis Nabi SAW, setiap hamba yang ingin dekat dengan Allah selangkah, Allah dekat dengan dia lebih dari selangkah. Terus seperti itu, masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kemudian Habib Ali ini wali yang terkenal, anaknya Habib Abdurrahman yang belajar kepada Habib Ali sehingga sampai besar, sampai dewasa. Akhirnya beliau keluar dari Jakarta, keluar dari Kuitang menuju ke Pekalongan. Beliau belajar kepada Ahmad bin Talib Al-Attas Sapro. Ahmad bin Abdullah Al-Attas, Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kemudian juga beliau belajar juga kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang, dan beliau itu pangkatnya walinya kutub. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pangkatnya kutub, dan beliau diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memegang para wali yang kasyaf. Dibilang Rasul Mukasyifin, yaitu Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Makanya kalau antum ketemu sama wali-wali kasyaf, katanya antum ketemu pengen datang ke wali-wali kasyaf, takut. Biasanya gitu, ada orang yang mau ketemu ke wali kasyaf takut saya ketemu wali kasyaf. Coba Fatihah kepada Abdullah bin Muhsin Al-Attas, insya Allah tutup semua aibmu di mata wali tersebut, wali kasyaf tersebut. Berkatnya Habib Abdullah bin Muhsin. Kita punya wali-wali besar. Kita punya wali-wali, cuma nggak ada yang sadar, nggak ada yang tahu. Kemudian juga Habib Abdurrahman ini berguru kepada
Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan menjadi murid kesayangannya. Salah satunya yaitu ceritanya Habib Ali, sudah terkenal ceritanya ini. Ceritanya Habib Ali mau pergi ke Abdullah bin Muhsin, mau sholat, mau silaturahim, ngajak anaknya, Abdurrahman itu mau ikut apa enggak? Abdurrahman enggak. Saya nggak ikut Abah. Oh ya khair, Abah jalan Abahnya sampai di tempat Habib bin Muhsin. Habib Muhsin sambut. Habib Abdullah empang disambut Habib Ali Kuitang, ada masalah anak nanti baru aja pulang. Ini kopinya masih banyak. Udah sampai duluan katanya Habib Abdurrahman bin Ali. Dari situ Habib Ali tahu, ini anakku bukan orang sembarangan. Dia punya sir. Tapi kelihatan dari zahirnya gak ada apa. Sholatnya gak ribuan rakaat. Sedekahnya gak miliaran. Sujudnya gak sampai hitam. Kok bisa jadi walinya Allah seperti itu? Kok bisa punya kelebihan yang seperti itu? An-niyah as-salihah. Ini rahasianya Habib Ali Sohibul Maulid. Habib Ali Sohibul Maulid menjadi wali yang terkenal. Bisa melihat Nabi SAW setiap hari secara langsung. Apa? Niat soleh. Niat yang soleha. Itu saja. Gak banyak sholatnya, gak banyak amalnya, cuma niatnya yang diperbanyak. Dan harus ketahui, orang itu gak bakal bisa niat banyak kecuali dia punya ilmu. Gak bakal bisa niat banyak kecuali dia punya ilmu. Bukan ilmu sosiologi, bukan ilmu matematika, apalagi IPA, bukan. Tapi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan para salafus saleh radhiyallahu anhu. Sehingga ketika beliau ingin meninggal dan dakwahnya beliau Abdurrahman bin Ali kemana-mana dakwahnya, dan beliau mempunyai 2 thariqah. Gak ada orang yang bisa, jarang sekali ada orang yang bisa membentuk 2 thariqah. Beliau pertama memegang thariqah Ba'alawi, kedua beliau memegang thariqah Naksabandiyah. Di situ ada sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Ali, ada sanadnya. Dan kebanyakan muridnya yang di Naksabandi ada di Turki, ada di Amerika, ada di sebagai tempat. Padahal tauhidnya beliau nggak pernah keluar negeri. Ada Abdurrahman bin Ali. Coba ini para walinya Allah. Kalau kita berpegang teguh kepada mereka, insya Allah kita mendapatkan barokahnya, insya Allah kita mendapatkan manfaatnya. Kemudian ketika meninggal orang ngasih tahu ke orang-orang, ke teman-temannya, ke para kiai, para habaib, tolong nanti hari ini tanggal segini di Kuitang ada acara, ente datang. Di Kuitang ada acara, oh iya siap, insya Allah Habib. Giliran pas hari hanya pas datang katanya, ketika itu Habib Abdurrahman meninggal. Orang pada kaget. Oh ini Habib Abdurrahman dulu undang saya datang, katanya ada acara, acara tahlil, acara ngelawat, acara untuk mensolatkan beliau ke Abdurrahman. Udah tahu sebelumnya. Kemudian kalau kita ingin bertanya di mana kuburannya, dulu pertama dikubur di Tenabang. Kalau salah di Tenabang. Said Naum dikubur di situ. Kemudian ada pembongkaran di zaman Soeharto. Magum beliau dibongkar, akhirnya nggak ada apa-apanya, hilang. Magumnya beliau hilang, akhirnya kain kafannya kalau nggak salah ada, dikubur saja kain kafannya. Dikubur kain kafannya di karet, di jeruk perut, ya, di jeruk perut. Ketika keluarga mau ziarah, udah nggak ada, udah hilang. Udah nggak ada lagi tuh julukannya, nisannya, apa ini sudah hilang. Itu tanda berarti beliau memang nggak mau dikenal orang. Beliau memang ketika hidupnya gak ingin ditahu orang. Banyak orang yang seperti ini, banyak. Ada sahabat juga yang gak mau hidupnya dikenal sama orang. Banyak juga. Kemudian juga masyaallah hadirin rahimakumullah, haulnya beliau kita adakan sebagai bukti bakti kita kepada orang tua kita, bukti khidmat kita kepada wali-walinya Allah. Mudah-mudahan menjadi saksi atas capeknya kita, atas pengorbanan kita. Semua yang hadir di sini perlu mengorbanin bensin, mengorbanin tol dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan juga nggak ada yang pulang dari sini dengan niat yang solehah kecuali mendapatkan apa yang dihajati, mendapatkan apa yang diinginkan. Dan mudah-mudahan semuanya bisa dijadikan oleh Allah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak minta maaf di dalam tempat maupun di dalam makanan
makanan nanti yang akan kita hidangkan. Kita meminta beribu-ribu minta maaf, dan kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua, bagi semuanya, bagi kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه